Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gladys Mei Gita Felisa dengan NIM 25 31405071111144. Hari ini, mari kita bedah bersama pandangan filosofis yang selalu kontroversial dari seorang Rocky Gerung, khususnya mengenai Pancasila. Kita akan menganalisis dan menanggapi dua video utamanya yang telah memicu perdebatan politik. Mari kita masuk ke pembahasan video yang pertama yang berjudul "Tidak ada satupun sila dalam Pancasila yang asli Indonesia". Nah, di sini argumen utama beliau berpusat pada dua poin fundamental, yaitu yang pertama, sifat universal sila Pancasila. Beliau berpendapat bahwa secara filosofis 5 sila itu bukan temuan eksklusif Indonesia, dan itu adalah konsep yang sudah ada dalam tradisi pemikiran universal atau sejarah filsafat dunia. Untuk poin yang kedua, ia konsisten menolak Pancasila disebut sebagai ideologi negara. Baginya, Pancasila hanyalah ide penuntun atau dasar filosofis. Mengapa? Karena negara yang ngotot berideologi katanya hanyalah negara fasis atau komunis seperti Korea Utara. Lebih jauh lagi, ia mengklaim ada pertentangan antar sila. Misalnya, ia menafsirkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagai humanisme, yang ia anggap sebagai kritik terhadap sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang ia tafsirkan sebagai teokrasi. Lantas, bagaimana sih kita menanggapi kritik ini? Nah, ini adalah upaya Bung Rocky untuk desakralisasi Pancasila, membuka ruang diskusi yang menurutnya telah dibungkam. Namun, ada bantahan kuat dari para pendiri bangsa dan pakar tata negara. Yang pertama adalah Pancasila sebagai falsafah jiwa bangsa. Soekarno sendiri menyebut bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa yang terpendam. Artinya, ia digali dari nilai-nilai lokal, bukan sekedar diimpor. Yang kedua adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka. Betul, akarnya universal, tapi keasliannya terletak pada kontekstualisasi lokal kita, seperti musyawarah mufakat, gotong royong, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, inilah yang menjadikannya asli Indonesia. Kemudian ada kesatuan sila. Kritik terbesar, sila-sila Pancasila adalah satu kesatuan utuh yang tidak boleh dipertentangkan. Menafsirkan sila kedua sebagai kritik terhadap Pancasila adalah sebuah kesalahan pemahaman, karena Pancasila adalah kesepakatan bangsa untuk menuntun bangsa. Sekarang kita beralih ke video yang kedua yang jauh lebih kontroversial, yaitu ateisme diizinkan oleh Pancasila. Ini adalah turunan langsung dari penafsiran filosofisnya tadi. Argumen Rocky di sini ia mengakui ateisme memang tidak diizinkan oleh sila Pancasila yang pertama. Namun, ia sendiri mengklaim bahwa ateisme diizinkan oleh sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, karena sila ini mewakilkan humanisme. Kemudian, definisi humanisme sendiri baginya adalah kemampuan manusia untuk mengatur keadilan dan dirinya sendiri tanpa perlu berharap dari surga atau mengonsumsi teologi. Sila kedua lagi-lagi diposisikan sebagai kritik terhadap sila pertama Pancasila. Kemudian ia menutup bahwa sila lain diperbolehkan Ia menutup bahwa sila lain membolehkan orang lain untuk tidak beragama karena keyakinan pribadi bukanlah urusan negara.
Dari pernyataan ini sangat kontroversial karena dianggap menafsirkan sila-sila pertama Pancasila. Di antaranya sila sebagai interkoneksi, yaitu pandangan dominan sangat jelas. Sila-sila Pancasila itu interkoneksi. Sila pertama adalah dasar spiritualitas yang melandasi semua sila. Kemanusiaan yang adil dan beradab harus diletakkan dalam konteks ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya bukan teokrasi, tapi jati diri bangsa. Pancasila sendiri bukanlah teokrasi. Bung Karno sendiri menegaskan ini adalah ketuhanan yang berbudi pekerti dan berkebudayaan, yang menumbuhkan sikap saling menghargai dalam konteks hukum positif. Ateisme sendiri tidak diakui karena bertentangan dengan sila pertama dan juga pasal 29 UUD 1945. Nah, jadi kesimpulannya, pernyataan dari Rocky Gerung ini adalah diskursus filosofis yang berhasil mematik diskusi politik. Nilai positifnya, ia menanyakan apakah Pancasila ideologi final yang sakral atau konsep yang harus terus diperbincangkan. Namun, risiko kontroversinya sangat tinggi. Penafsirannya dinilai berbahaya karena berpotensi membenturkan Pancasila dengan keyakinan mayoritas masyarakat Indonesia yang religius. Sebagai penutup, kita harus menyikapi pemikiran ini secara kritis dan juga analitis. Meskipun menawarkan perspektif berbeda, pandangan arus utama tetap berpegangan teguh, yaitu Pancasila adalah ideologi negara, dasar filosofi, dan juga jati diri bangsa yang sila-silanya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi. Terima kasih.